Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyertai kami. Engkau memberkati kami. Kami sangat yakin setiap kami yang ada malam ini telah diselamatkan Tuhan. Telah menjadi anak-anak Allah dan mewarisi kerajaannya. Sebab itu Tuhan, malam ini kami merayakan Natal. Bukan sekedar formalitas, bukan sekedar sesuatu yang bersifat jasmani saja. Tetapi perayaan Natal malam ini kami ingin merasakan esensinya, bahwa Engkau ada dalam hidup kami, Engkau bertumbuh dalam hidup kami, dan Engkau berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Dan tibalah saatnya pesan Tuhan untuk umat-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, tetapi Tuhan menyertai hamba-Mu. Jemaat yang hadir, kami yang hadir, jadikan pendengar yang baik dan pelaku akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kuasa-kuasa setan, roh-roh yang tidak berkenan, anasir-anasir yang di udara, yang mencoba mengganggu konsentrasi, mengganggu suasana ibadah ini, kami patahkan dalam nama Yesus, keluar di tempat ini. Biarlah anugerah Allah saja yang menyertai kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya, bahkan penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, shalom. Selamat malam. Tabik pun, puji Tuhan. Ketepatan hari ini hari Ibu Bapak Ibu. Jadi bolehkah bapak-bapak memberikan salam dulu kepada ibu-ibu 5 orang untuk 1 orang. Sambil tersenyum, sampaikan salam. Semangat ibu-ibu. Haleluya. Terima kasih. Semestinya hari ini ibu-ibu tidak boleh bekerja. Yang bekerja seharusnya bapak-bapak dulu, ya. Memberikan makanan yang baik kepada ibu-ibu. Karena berapa lama ibu-ibu melayani suami-suami anak-anak. Kita berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu. Haleluya. Suami istri yang berdampingan bilang sama istrinya, Mami terima kasih ya untuk pelayanannya. Coba silakan. Saya kalau tinggalkan istri 5 hari saja pusing kepala Bapak Ibu. Ya, mau makan apa susah. Jangan meremehkan ibu-ibu. Ibu-ibu gajinya harus besar Bapak Ibu. Karena itu sebabnya hari ini hari Ibu, nggak ada hari Bapak. Ya, amin. Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini. Saya sangat disanjung. Bapak Pembimas kita hadir, Ketua Staf PGLI hadir, PGI Wilayah Lampung hadir, MUKI hadir, API hadir, tetap semangat berapi-api, ya. Dan teman hamba-hamba Tuhan hadir di tempat ini. Pak Gubernur GBI juga Pak Pendeta Suwito Adi hadir dengan Ibu. Beri kemuliaan. Ketua BPD yang baru tolong berdiri sebentar ngadep ke sana dengan Ibu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan.
Silakan Pak Adi Suwito, ini adalah Ketua BBD kita yang baru periode 2019 sampai 2000 berapa ya? 23 apa 4 ya. Dengan Ibu Dr. Anse yang beliau juga sangat luar biasa melayani banyak anak-anak Tuhan. Terima kasih juga buat Pak Hengki sebagai penasehat kita BBD. Kiranya hari ini kita bersuka cita. Amin. Semuanya yang hadir, saya yakin bahwa telah mendukung saya untuk berdoa supaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat. Terima kasih kepada Saudara Michael dan Saudari Teresia Fasya yang sudah memberkati kita dalam pujian penyembahan. Saya hari ini memilih sebuah tema to be like you, to be like Jesus, menjadi seperti Yesus. Memang tema ini menjadi visi GBI sejak dahulu, sejak zaman Pak Suryadi sebagai ketua umum, itu sudah mempunyai visi, jemaatnya sudah menjadi seperti Yesus. Itu kerinduannya. Ya. Tetapi hari ini tema ini saya berikan sebuah subtema, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Setuju Bapak Ibu? Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Natsnya adalah di dalam Matius 20 ayat 28. Bolehkah kita membaca bersama-sama kalau bisa ditampilkan di screen? Matius 20 ayat 28, yang membacanya keras berkatnya keras. Yang membacanya pelan-pelan berkatnya sedikit. Yang dalam hati berkatnya disimpan sama Tuhan. Mau baca keras? 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Sama seperti anak manusia, maksudnya adalah Yesus. Maksudnya adalah juru selamat kita yang datang ke dunia ini bukan untuk mendirikan sebuah agama, tetapi Yesus datang ke dalam dunia untuk mendirikan kerajaannya di hati kita sekalian. Karena datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Bapak Ibu, sudahkah terima keselamatan dari Tuhan? Orang yang sudah terima keselamatan dari Tuhan, dia anak Tuhan, punya kewajiban untuk melayani Tuhan. Ada 2 tugas yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, beritakan Injil kepada sekalian bangsa. Itu bukan tugas pendeta saja, bukan tugas penginjil saja, bukan tugas Bimas Kristen saja, tetapi setiap orang yang percaya, tugas yang datang dari Tuhan untuk semua orang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan yang kedua, setiap kita mendapat talenta. Ada yang 1 talenta, ada 2 talenta, ada yang 4 talenta. Dan itu harus dikembang tumbuhkan. Kalau dia datang dan kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, sabarlah hambaku, engkau boleh bersama-sama dengan aku. Dan itu adalah janji Tuhan. Bapak Ibu, ayat tadi yang kita baca, kenapa Tuhan mengatakan kepada murid-murid sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebelum ayat ini kita baca, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes meminta agar memerintahkan supaya mereka berdua duduk di samping kanan Tuhan Yesus dan samping kiri Tuhan Yesus. Artinya permintaan untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Memang setiap saya, setiap saudara pingin masuk di dalam kerajaan sorga, bukan? Pak Bimas kita berapa kali yang saya tangkap dari pesannya, semua jemaat Tuhan harus masuk sorga. Amin. Mau masuk sorga? Ya, tapi harus melakukan sesuatu yang Tuhan mau, ya.
Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan mengadopsi filosofi Yesus. Kalau bicara filosofi, kita belajar sama kepada filosofi jagung dah ya. Jagung itu ditanam, bertumbuh, kemudian berkembang dan berbuah, dan kalau buahnya banyak, jagung itu akan menjadi tunduk. Tuhan Yesus yang turun dari surga ke dunia ini untuk melayani kita. Kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Sebab itu Tuhan memberikan mandat kepada gereja, memberikan mandat kepada setiap anak Tuhan, supaya menjadi pelayan Tuhan. Yang dapat kita timba hari ini, di dalam kita mencoba meneladani apa yang menjadi karakter Tuhan Yesus, supaya gereja kita dimanapun kita beribadah, semakin hari kita semakin bertambah, semakin hari kita semakin berkembang. Dan tujuan kita satu, kita akan bersama-sama diselamatkan dan masuk di dalam kerajaan sorga. Setiap kita ada tugas untuk melayani. Tuhan datang untuk melayani. Ada beberapa hal yang kita renungkan secara singkat hari ini, karena GBI Layur ini biasanya Bapak Ibu punya kreativitas membuat satu drama dan lain sebagainya, makanya saya harus sedikit press untuk firman Tuhan. Di sini banyak ya hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, kiranya kalau ada sesuatu yang kurang mereka akan tambahkan kepada kita. Yang pertama, apa yang kita pelajari di dalam pelayanan Yesus di dalam dunia. Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus karakternya adalah karakter seorang pelayan, bukan bos. Pelayan yang mengedepankan kasih. Ya. Yang kedua, pelayan Yesus tidak diskriminatif. Yang ketiga, pelayan Yesus itu berfokus kepada kebersamaan, persatuan. Dan yang ketiga, pelayanan Yesus adalah memegang sebuah komitmen. Ya, dia sempat menyelesaikan tugasnya di dunia ini, dan dia sudah menyelesaikan tugasnya kepada Bapa, dan dia menyerahkan semuanya ke dalam Bapa. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu, marilah kita menjadi seorang pelayan. Karena kita semuanya gereja harus melayani. Ya, tema GBI secara nasional, Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Ini adalah tema umum secara nasional bahkan internasional. Tema umumnya adalah Yesus datang untuk mencari jiwa yang terhilang. Saya pernah membaca sebuah artikel itu tentunya saya punya andalan itu Eyang Google, saudara, Eyang Google. Jadi setiap sesuatu saya baca, ada artikel begini. Ada namanya John William, itu mengisahkan seorang pangeran muda dari Rusia, itu berabad-abad yang lampau. Ya. Nah, pangeran ini bernama Alexis. Dia tinggal di istana yang begitu megah, yang begitu mewah, bergemerlapan dengan harta kekayaan. Tetapi di sampingnya, sekitarnya, ada ratusan petani yang miskin, petani yang tidak memiliki hidup yang semestinya, bahkan ribuan. Lalu pangeran Alexis ini dia berpikir, saya ingin turun untuk melihat masyarakatku, seperti apa sebenarnya mereka. Dan ketika dia turun di dalam baju kemuliaannya, ketika dia turun dengan baju pangerannya itu, semua rakyat yang miskin tadi menjadi bubar. Dia tidak mau mendekat, dia lari karena ketidaksesuaiannya. Begitu kontras antara pangeran dengan si miskin yang melarat, yang tidak punya apa-apa. Kemudian pangeran dia pulang dengan kecewa, tetapi dia mulai punya ide.
Bagaimana caranya aku bisa turun ke masyarakat yang seperti itu? Lalu dia mulai berpakaian sederhana. Dia memakai pakaian tabib sederhana. Dia pergi dan turun mengontrak sebuah gubuk kecil. Dan di sana mereka mulai beradaptasi. Mulai mereka bercakap-cakap dengan masyarakat yang di sekitarnya. Apa masalahnya, apa persoalannya. Dan ketika pangeran itu datang, dengan satu kesederhanaan, dengan sesuatu pakaian yang sangat sederhana, maka mereka terima dengan baik. Ada yang susah ditolong, ada yang sakit diobati. Berbagai macam permasalahan terjawab oleh karena seorang pangeran rela turun untuk menjadi seorang yang sama dengan mereka. Bukankah ini ada hubungannya dengan kedatangan Yesus? Yang pertama saya ingin share kepada Bapak Ibu, karakter Yesus adalah karakter seorang pelayan. Yang setuju katakan amin. Dia mengedepankan pelayanan. Ya, dia mengedepankan kasih. Yohanes 3 ayat 15, ayat yang sangat populer. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mengedepankan kasih. Kasih kalau saya tanya Eyang Google juga Bapak Ibu, kasih itu ada bermacam-macam. Ada kasih eros, kasih asmara antara pria dan wanita. Ada kasih filio, kasih sayang antara sahabat dekat. Ada kasih storge, kasih antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Tetapi kasih Yesus bukan seperti itu. Kasih Yesus adalah kasih agape. Amin. Kasih yang berkorban. Kasih yang walaupun agape itu istilah cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Yesus datang dengan segala kerendahan hati. Di dalam Efesus 2, Filipi 2 ayat 7 berkata, dia mengosongkan diri menjadi seorang hamba untuk menjangkau kepada jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita bisa terima sebagai pesan Natal hari ini? Yang pertama, kita meneladani bahwa Yesus datang ke dunia melayani kita dengan kasih yang agape. Yang setuju katakan, kasih agape ini kasih walaupun. Kalau seorang istri punya kasih agape luar biasa. Seorang suami punya kasih agape itu luar biasa. Kalau hanya eros saja memang penting Bapak Ibu. Eros itu kasih yang biasa-biasa, I love you karena you cantik gitu kan. I love you karena you ganteng. Itu eros, tetapi eros tidak seimbang, tidak stabil. Tetapi kalau eros ini terus berkembang dan tidak dibarengi dengan kasih Allah, kasih agape, maka banyak suami-suami yang bilang begini, mami kamu dulu langsing kok sekarang langsung ya. Ngerti maksudnya? Maka cintanya sudah berubah karena dulu langsing sekarang Tetapi kalau ada agape, sekalipun engkau langsung, aku tetap cinta kepadamu. Ada amin? Iya, jangan nanti langsung ditinggal saudara sekalian. Itu bukan agape. Kasih Allah itu adalah kasih agape. Eros mempunyai banyak pakai perasaan, emosi, kehangatan. Enggak stabil, harus dibarengi dengan kasih Allah. Kasih filio juga begitu, kasih persaudaraan juga punya unsur perasaan kebahagiaan. Tapi tidak stabil, harus ada kasih Kristus. Kalau ada kasih Kristus dalam hidup kita, saya terlalu yakin hidup kita akan mengalami kebahagiaan dari sekarang dan sampai seterusnya. Karena Alkitab berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Kasih agape tidak wajar. Saya pikir Kristus mengasihi saya bukan karena saya ganteng, saudara. Ya, kecuali cuma istri saya saja yang dia bilang saya ganteng. Kalau orang lain kan belum tentu. Malahan dia bilang saya yang ganteng sedunia, katanya. Apa iya? Itu hanya kata istri saya, kan begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kasih
Yang tidak wajar itu adalah kasih Kristus. Seharusnya kita dihukum. Manusia diciptakan manusia pertama oleh karena berdosa, maka upah dosa itu maut. Dan kasih Yesus yang menyelamatkan kita. Agama tidak bisa memuaskan Tuhan. Agama itu peribahasa kalau saya melempar sebuah pen ke atas pasti turun. Itu agama seperti itu, tidak bisa sampai kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang mengasihi kita, dia turun. Ada orang tanya, kenapa Tuhan kok jadi manusia? Kalau menurut Bapak Ibu, kalau Tuhan jadi manusia bisa enggak? Halo? Bisa enggak? Kalau manusia jadi Tuhan? Sangat enggak bisa. Jadi saya bersyukur karena saya dikasihi Tuhan. Dan Tuhan telah menyelamatkan saya. Jadi gereja diberi mandat untuk melayani. Mari kita melayani dengan baik. Kita masing-masing gereja, mari kita mau peduli dalam pelayanan kita, melayani sampai mereka menjadi anak-anak Allah seperti yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi kalau kita melayani, belajar melayani yang excellent, saudara. Ya, melayani yang baik. Ya, jadi terima tamu yang baik. Selamat pagi, Tante. Silakan duduk. Seperti tadi panitia ini luar biasa, mempersilakan kita duduk. Tapi ada orang asar bilang begini, tumben ya, kok kamu ke gereja? Udah berapa lama gak gereja-gereja? Pantas hari ini mendung. Melayani Tuhan dengan baik? Enggak baik. Itu harus dikasih masukan. Kalau terima tamu jangan begitu ya. Kalau anak-anak Tuhan melayani dengan baik, percayalah Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Yang kedua, Yesus dalam pelayanannya tidak diskriminasi. Yesus cinta segala bangsa, amin. Dulu saya masih sekolah minggu, Bapak Ibu kalau kita sekolah minggu itu mantap sekali. Di sini barangkali Bapak Ibu ada yang percaya Tuhan dari sekolah minggu, itu mantap Bapak Ibu. Saya dengar nyanyiannya itu sampai sekarang ingat, Yesus cinta segala bangsa, betul? Segala bangsa di dunia, kuning, hitam, putih, merah, semua harta indah, nanti terima mahkota selamanya. Loh, Om ini kok kita dianggap sekolah minggu? Di sini ada orang Batak? Horas bah. Suaranya keras, hatinya tabah. Nah, itu dia. Tadi saudara kita Michael Panjaitan, terima kasih untuk pelayanannya. Orang Jawa, orang apa saja, semua di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pelayan tidak diskriminasi. Antara orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak berbaikan, tidak salam-salaman, tidak punya rasa persaudaraan. Tetapi Yesus datang siang-siang hari ke sumur Yak pada waktu itu. Dia melayani orang Samaria. Orang terheran-heran kenapa orang Yahudi begitu ramah kepada orang Samaria. Orang Samaria itu kelas yang mungkin bukan kelas 2, mungkin kelas 3. Karena ada kawin campuran. Orang Yahudi tidak begitu memperhatikannya, tidak begitu incest sama dia. Tetapi Yesus, dia menyelamatkan seorang wanita yang namanya wanita tidak sopan. Ya. Wanita tuna, suaminya saja berapa Bapak Ibu? 5 apa 6, tapi itu bukan suaminya. Ketika dia bertemu Yesus, Yesus melayani, dia berubah menjadi penginjil yang luar biasa. Amin? Begitu dia diselamatkan, diubah hidupnya, diubah hatinya, pergi ke Samaria. Dan semua orang boleh berbondong-bondong percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang Yesus tidak memandang suku apa dan bangsa apa. Barang siapa percaya kepada dia, siapa saja di mana saja. Kalau kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita diselamatkan. Kita diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Jadi kita punya Yesus luar biasa. Dia berikan contoh seperti orang Samaria yang murah hati. Ada orang disamun dari Yerusalem turun ke Yeriko. Memang kalau Bapak Ibu ke Yerusalem, dari Yerusalem ke Yeriko itu memang turun. Di sana banyak penyamun, banyak perampok. Ketika dirampok, semuanya babak belur, harta habis. Ada seorang Lewi, ada seorang imam. Dia tidak menyapa, maka dia menyimpang. Ada orang Lewi juga demikian menyimpang, tetapi ada orang Samaria
Dia menaik keledai, dia turun, dia bebat, dia rawat semuanya, dibawa ke hotel, dibawa ke penginapan, 2 dinar diberikan kepada dia. Lalu orang-orang ahli Taurat yang mencoba menyalahkan Yesus, menurut kamu siapa yang punya kasih? Ya orang yang berbuat itu seperti Samaria. Kalau hari ini kita diberikan oleh Tuhan kemurahan, diberikan Tuhan dengan berbagai hal yang baik, apakah kita tidak mau melayani Tuhan dengan baik? Bapak Ibu, yang ketiga, saya cepat saja. Yesus pelayanannya, dia juga berfokus kepada kesatuan, kebersamaan. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 20 berkata begini, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Yesus datang bukan hanya untuk lahir, tetapi dia juga untuk mati. Karena apa? Karena dia adalah korban grafirat. Karena dia yang menebus dosa manusia yang percaya. Itu sebabnya Yesus lahir untuk kita. Dia mati juga untuk kita. Amin. Kalau hanya lahir saja tidak mati juga sia-sia. Ya, semuanya Tuhan berikan supaya di dunia ini ada persatuan dan kesatuan. Kenapa orang Kristen selalu simbolnya salib? Salib itu adalah kita didamaikan antara kita pribadi dengan Tuhan. Ketika kita percaya, kita diperdamaikan oleh karena Yesus yang sudah menebus dosa kita. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita didamaikan oleh Tuhan. Maka yang horizontal, kita harus berdamai satu dengan yang lain. Ada amin? Suami istri, anak orang tua, siapa saja, kita diperdamaikan. Saya melayani Tuhan bukan 1-2 tahun Bapak Ibu. Saya jadi pengerja dari tahun 62 sampai 67, baru saya mengembalakan. 62 sampai 67 itu udah berapa tahun. Saya waktu itu dilantik sebagai PDP. Pelayanannya Tuhan proses demikian rupa. Ya. Saya jadi pengerja zaman dulu nggak seperti sekarang, saudara. Bapak gembala saya itu pakai tongkat. Saya harus ngepel lantai itu. Lantainya bukan marmer, bukan granit. Semen yang hitam saja. Dan ketika masih ada abu, dengan jongkok, dengan pakai tongkat depel, ini belum bersih. Harus dibersihkan lagi. Saya pikir tekelnya aja seperti itu. Saya dididik bertahun-tahun untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kalau tidak, barangkali saya tidak seperti saya sekarang ada. Semuanya latihan, proses. Demikian bukan hanya itu. Banyak masalah persoalan di dalam pelayanan. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini saya masih tetap eksis. Karena saya tahu saya melayani Tuhan. Dan saya ingin sampai nafas yang terakhir, saya tetap setia kepada Tuhan. Jangan pandang siapa-siapa. Ya, mari kita melayani seperti Tuhan. Dan Yesus berfokus kepada kesatuan. Dan tahun-tahun terakhir ini Bapak Ibu, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang cukup lama di Lampung ini, enggak bersatu seperti sekarang ini. Hamba-hamba Tuhan yang mendampingi saya hari ini luar biasa. Dari berbagai denominasi. Dan semuanya bersatu. Bersatu kita, bercerai, kawin lagi. Bersatu kita teguh, bercerai, kita runtuh. Itu sebabnya GBI sekarang sedang punya selalu bersehati. Begini ya, ini jantung apa hati sih? Pokoknya sehati dah ya. Jadi Bapak Ibu, marilah Tuhan sendiri dalam doanya supaya mereka menjadi satu. Siapa yang menyatukan kita? Yang menyatukan kita adalah Yesus yang mati di atas kayu salib. Amin. Yang berikutnya, yang terakhir, karakter Yesus memegang sebuah komitmen. Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia sebagai misi yang agung untuk menyelamatkan orang.
Yesus yang disebut mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Mengosongkan diri ini enggak gampang. Di dalamnya ada kerendahan hati, ada penyangkalan diri. Kalau Yesus tidak mengosongkan diri, dia tidak akan berhasil. Tetapi Yesus belajar, walaupun dia di dalam kemuliaannya, dia meninggalkan kemuliaannya dan dia menjadi manusia, menjadi seperti hamba. Untuk apa? Supaya Yesus tetap komitmen sampai kepada akhirnya. Ketika dia menghadapi cawan, Bapa kalau boleh, cawan ini lalukan daripadaku. Tetapi Yesus berdoa belum cukup. Bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Amin. Kemudian minum cawan itu, maka murka Allah ada di dalam hidupnya. Sebab itu dia harus mati di salib. Ya, dia menebus dosa kita, dia membayar hutang dosa kita. Karena Yesus memang komitmen. Karakter Yesus tidak main-main. Itu sebabnya di dalam Matius 26 ayat 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita Bapak Ibu semua yang pelayan Tuhan, kita tidak bisa hanya memakai kehendak kita. Jangan anak Tuhan itu menjadikan Tuhan menjadi jongos kita. Kadang-kadang apa-apa kita minta Tuhan. Ya, anak Tuhan minta mobil, minta rumah, minta segala macam. Lama-lama Tuhan yang jadi pembantu kita, kita yang jadi Tuhan, bukan? Hari ini mindset kita harus kita robah. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Ini adalah karakter yang kita bisa timba daripada Yesus datang ke dalam dunia. Dia meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan diri untuk menjadi sama dengan kita. Lahir di kandang, kenapa tidak lahir di Hotel Marco Polo? Kalau lahir di Hotel Marco Polo mungkin para domba-domba para gembala tidak akan bisa. Tapi karena dia lahir di sebuah kandang, siapapun boleh datang. Bahkan bukan orang-orang biasa juga. Ahli perbintangan, orang-orang majus, ilmuwan yang luar biasa datang menyembah dia. Memberikan emas, kemenyan dan mur. Ini apa? Karena Yesus bukan manusia biasa. Tetapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Mengosongkan diri, Bapak Ibu, orang teolog bilang itu kenosis. Mengosongkan diri, merendahkan hati, meninggal. Tetapi ya bukan berarti kehilangan kealahannya. Di dalam sebagai manusia dia memberikan teladan yang begitu luar biasa. Kalau Yesus saja begitu merendahkan diri, siapakah kita? Siapa saya, siapa saudara? Itu sebabnya biarlah renungan yang singkat ini menjadi bekal buat kita. Kita mengadopsi filosofi daripada Yesus. Dia datang memiliki karakter pelayan, mengedepankan kasih. Ya, dia ada roh supaya kita sebagai anak Tuhan punya roh kesatuan, kebersamaan. Karena apa? Karena pada satu ketika kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ingat tadi ya, awal yang pertama tugas yang memang secara pribadi, secara individu Tuhan memerintahkan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan tugas yang kedua, Tuhan ada yang kasih talenta 1, ada yang kasih talenta 2, ada yang kasih talenta berapa? 5. Mari kita kembang tumbuhkan. Karena pada saatnya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan kalau kita datang kepadanya, Tuhan ini 2 menjadi 4. Hai hambaku sabaslah. Tapi kalau 1 disimpan, Tuhan bilang, hai hambaku yang jahat, nyahlah engkau akan mengalami tangisan dan kertak gigi. Saya percaya di tempat ini semuanya boleh menjadi hamba-hamba Allah yang setia. Dan saya percaya hari ini Bapak Ibu
Saudara yang pulang sebentar, ada mandat dari Tuhan. Mari kita melayani Dia dengan baik. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah berhenti disampaikan. Tapi malam ini kami diingatkan bahwa gereja punya mandat ilahi untuk melayani sesama, untuk melayani orang lain lebih baik dari masa-masa yang lampau. Gerejamu akan menjadi lilin yang terbakar, bersinar terus dari hari ke hari, minggu, bulan, bahkan tahun, akan mengalami akhir kematian hidup. Tetapi kami sudah bersinar. Kami sudah bersinar untuk dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan meteraikan firman-Mu dalam batin kami. Kalau kami sebentar pulang, kami punya semangat, kami punya antusias. Ada tugas yang harus disampaikan. Melayani Tuhan seperti yang Yesus lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.